Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Minggu 13 November 2022, Minggu biasa ke-33. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan 19. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat, dan akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk selalu berwaspada menanti kedatangan Tuhan. Bacaan pertama menceritakan konsekuensi dari tingkah laku kita yang selalu berbuat jahat dalam hidup. Tuhan akan menghanguskan mereka bagaikan jerami yang dibakar. Akar dan ranting mereka akan hilang lenyap. Tetapi bagi yang memuliakan Tuhan dan bertingkah laku baik kepada sesama akan mengalami kebahagiaan. Pertanyaannya ialah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita selalu bersikap baik terhadap sesama dan Tuhan? Apakah kita selalu siap sedia menantikan kedatangan Tuhan? Kalau kita mau agar hidup kita di masa depan alami kebahagiaan dan selamat,
maka tumbuh kembangkan iman dan perbuatan baik kita. Dengan bersikap demikian, itu berarti kita secara tidak langsung selalu persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Santo Paulus menjelaskan kepada umat di Tesalonika bahwa barang siapa tidak mau bekerja, jangan makan. Paulus menasihati mereka demikian karena mereka tidak mau bekerja. Mereka berpikir bahwa hari terakhir sudah dekat. Karena itu mereka bersantai-santai saja. Paulus menasihati agar sambil menantikan Tuhan, mereka harus tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan dari hasil jerih payah mereka sendiri. Pesannya bagi kita ialah supaya kita tetap setia menjalankan tugas dan kewajiban kita masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita, sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selanjutnya dalam bacaan Injil juga menceritakan tentang akhir zaman, bahwa tidak ada yang bersifat kekal di dunia ini. Banyak orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu-batu yang indah dan dengan berbagai barang persembahan. Tetapi kata Yesus, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Bacaan Injil ini mau mengingatkan kita supaya selalu waspada dan sadarkan diri akan relasi jiwa dan raga kita dan pengaruh yang akan datang dari luar diri kita. Segala dandanan tubuh kita, tampilan lahiriah kita akan sirna di saat tubuh kita mati. Tetapi buah kehidupan rohani kita akan menjamin kehidupan jiwa kita di masa depan, di akhir zaman. Penampilan jiwa kita sudah seharusnya nampak lewat penampilan tubuh kita, atau sebaliknya, penampilan lahiriah kita sudah seharusnya jadi cerminan jiwa kita. Jiwa dan pikiran kita harus teguh dan tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengaruh dari luar. Hati-hati dengan nabi palsu yang akan menyesatkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang bertanya, bagaimana bisa dibedakan antara nabi palsu dan nabi yang benar? Nabi yang benar selalu mewartakan kebenaran, dan kebenaran itu bersumber dari Tuhan sendiri yang menggerakkan pikiran dan hatinya. Nabi yang benar tidak bisa mendiamkan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Jiwanya belum bisa beristirahat sebelum pesan kebenaran dan keadilan terwujud. Nabi yang benar selalu tampil sederhana dan rendah hati, dan merasa tidak takut sedikit pun untuk menerima konsekuensi dari perbuatannya. Bagi para nabi yang benar, pesan kebenaran dan keadilan harus selalu dipromosikan. Sebaliknya, nabi palsu mewartakan berita bohong yang keluar dari pikirannya sendiri. Tingkah lakunya tidak sejalan dengan apa yang diwartakan. Ia takut bertanggung jawab kalau ditantang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, waspadalah selalu dalam menantikan kedatangan Tuhan lewat perbuatan baik dalam kehidupan harian kita. Bekerjalah selalu untuk mewujudkan kehendak Tuhan, agar di saat kita dipanggil, kita pun mengalami berkat-Nya. Percayalah selalu
bahwa tidak ada yang bersifat kekal di dunia yang fana ini. Oleh karena itu, fokuskanlah perbuatan kita untuk kebahagiaan jiwa kita di akhirat nanti. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menghendaki agar kami semua selamat. Semoga kami selalu waspada dan siap sedia menyambut kedatangan-Mu dengan tetap bertekun pada tugas dan panggilan kami masing-masing. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.